Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya ya. Nah, video kali ini saya lagi di kebun talas beneng ya. Kebun talas beneng yang di bawah naungan pohon pinus, teman-teman. Jadi ini ya di belakang ini sebetulnya banyak ya, belum saya siangi, teman-teman. Jadi sekarang saya lagi Lagi ngecek kebun yang di bawah naungan pohon pinus ya teman-teman. Ini lihat semuanya pohon pinus ya teman-teman. Ini pohon pinus saya manfaatkan. Ini kebetulan lahan yang perhutani ya teman-teman. Jadi saya menanamnya bukan di lahan pribadi ya teman-teman. Jadi ini nih, nah itu ya, itu talas beneng yang saya tanam di bawah naungan pohon pinus ya teman-teman. Jadi di bawah pohon pinus ya teman-teman. Jadi ini belum saya siangi satu kali pun ya. Jadi dari awal tanam belum saya siangi sama sekali atau belum saya bersihkan gulmanya. Jadi memang keadaannya sudah banyak rumput ya, sudah pada tinggi-tinggi. Kelihatan ya. Tuh di belakang talas semua. Talas beneng ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini di bawah naungan pohon pinus ya, teman-teman. Lihat. Ini pohon pinus semua. Nah, itu talas benengnya ya. Sudah hampir nggak kelihatan ya teman-teman. Nah ini ya, ini talas beneng. Ini dan kebetulan yang saya tanam ini awal bibitnya, sumber bibitnya dari bonggolnya ya teman-teman. Jadi ada yang keluarnya satu, ada yang keluarnya dua juga, ada juga yang banyak ya. Nah seperti ini kelihatan kan teman-teman. Ini bonggolnya, maaf ya. Ini bonggolnya ya. Ini bonggolnya, bekas bonggolnya sudah tumbuh dua tunas ya. Dua tunas. Nah itu juga ada yang dua, ada yang tiga. Nah di sana ya ada yang banyak juga ya dari satu bonggol, dan ada juga yang dari bonggol yang keluar satu. Ini tumbuhnya lumayan besar ya teman-teman. Ini kebanyakan hampir semuanya dari bonggol ya. Ini tunas-tunas dari bonggol. Nah kayak gini ada yang dua ya teman-teman, ada yang tiga. Di sana di dalam cukup lumayan banyak ya teman-teman. Nih lihat naungannya pohon pinus ya. Ini sudah sore hari ya teman-teman. Jadi saya survei atau lihat kebunnya sudah sore hari. Jadi pencahayaannya sudah agak jelek ya. Maaf ya, maklumi aja teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini talas beneng semua. Kita pindah. Nah ini juga ya. Ini juga kalau yang ini talas biasa ya. Talas Belitung kalau yang ini mah. Talas yang diambil umbinya. Nah kalau yang ini talas beneng ya. Nah lihat ya. Ini talas beneng. Kurang lebih kalau umur ya teman-teman, kalau ini umurnya kurang lebih sudah memasuki 2 bulan ya teman-teman. Ini gulmanya sudah sangat banyak sekali. Sudah sangat banyak sekali gulmanya, umur 2 bulan dari tanam. Tuh. Ini 2-3 bulan ya. 2-3 bulan ya. Iya. Dari tanam. Nah, ini ya. Ini ke bawah ke sebelah sana ya. Ini penuh ya teman-teman sama talas beneng ini, cuman ukurannya masih kecil-kecil seperti itu. Jadi hampir kalah sama gulma ya teman-teman.
sama gulma sama rumput-rumput. Nah, di bawah udah hampir nggak kelihatan ya teman-teman tuh, karena memang belum disiangi teman-teman di sini. Jadi kalau nanti sudah disiangi, sudah rumput-rumputnya sudah pada dibabat semuanya, nah tanamannya akan terlihat dengan jelas ya. Nah, seperti ini talas beneng. Ini umur 2 sampai 3 bulan ya teman-teman. 2 sampai 3 bulanan itu seperti ini ya teman-teman. Ini juga harusnya mungkin kalau nanamnya di awal musim hujan, ini akan lebih baik ya teman-teman pertumbuhannya, karena ini sudah waktu itu sudah pertengahan ya. Pertengahan musim hujan ke musim kemarau. Jadi pertumbuhannya sebetulnya kalau segini belum terlalu bagus ya. Walaupun di naungan ini kurang bagus sebetulnya. Ini harus cepat-cepat kita siangi agar nantinya pertumbuhannya tidak terhambat, atau agar si talas beneng ini cepat besar ya teman-teman. Jadi cepat kita panen nantinya, panen daunnya. Ini juga sudah ada yang kuning-kuning seperti ini, ada sebagian juga yang memang sudah harus kita ambil daunnya, sudah kuning ya. Nah, seperti ini talas beneng yang ngalakai, kalau istilah bahasa Sunda itu ngalakai teman-teman. Ngalakai. Jadi daun kuningnya itu sudah kuning secara alami ya. Ini lihat, maaf agak sedikit goyang-goyang, jadi ininya jadi kurang bagus ya. Maaf karena ini dipegang handphonenya sama tangan biasa ya, nggak pakai tripod, saya nggak bawa tripod. Nah, kayak gini, ini yang pertumbuhannya bisa disebut lumayan bagus. Itu padahal itu di bawah ada beberapa tunas yang tumbuh, 1 2 3 4, total ada 4 tunas yang tumbuh teman-teman. Cuman didominasi sama yang satu ini yang gede. Ini juga ya teman-teman. Sini sudah banyak juga yang daunnya kuning secara alami ya. Ini sama tukang ngarit mungkin nih, karena di pinggir jalan. Kayak gini sampai di atas, sampai ke sana itu penuh dengan talas beneng ya yang saya tanam. Seperti ini juga, kalau yang ini dari mahkota nih kelihatan agak besar. Nah, ini itu talas beneng semua teman-teman. Kita lihat yang pertumbuhannya bagus ya. Kita lihat dulu yang pertumbuhannya bagus. Ini bagus ke sini, lumayan bagus ya, karena gulmanya sudah tidak terlalu rapat mungkin di sini. Nah, lihat, ini kebun talas beneng yang di bawah naungan pohon pinus. Di bawah naungan pohon pinus, pertumbuhannya seperti ini ya. Pertumbuhannya alhamdulillah ada yang bagus, ada juga yang kurang bagus ya. Ini sudah kuning bagus sekali daunnya. Ada juga daun nampu ya, daun cariang. Ini sekalian nanti kita panen dua-duanya ya. Nampu kita panen, cariang juga kita panen ya. Talas beneng juga kita panen. Nah, seperti ini. Ini dibudidaya ya teman-teman, bukan tumbuh liar sembarangan talas benengnya. Karena mungkin gulmanya lumayan padat di sini. Nah, seperti ini. Ini ditanam ya. Ini juga sini. Ini kebun talas beneng ya teman-teman. Di bawah tegakan atau di bawah naungan seperti ini. Belum saya siangi ya teman-teman. Kayak gini. Ini harusnya kita sudah melakukan penyiangan ya. Kalau udah gini
kita harus siangi dulu. Karena saya hari ini cuma ingin lihat dulu perkembangannya seperti apa. Ternyata gulmanya sudah sangat banyak, jadi nanti akan kita siangi ya teman-teman. Kita akan lakukan penyiangan buat si perkembangan talas beneng ini agar bagus ya, lebih bagus nanti perkembangannya setelah disiangi. Seperti ini ya. Nah, seperti ini, baru sebesar ini ya. Ini dari bonggol semuanya teman-teman. Cuman dari bonggol itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang banyak ya tumbuhnya dari 1 bonggol. Nah, seperti ini. Sana kebun talas beneng saya ya teman-teman. Nah, ke sana sampai ke sana itu ke ujung kebun talas beneng semuanya, dan itu juga yang baru dibuka ya. Tuh yang baru dibuka di sebelah sana. Itu nantinya akan kita tanami juga dengan si talas beneng ini. Di bawah juga. Nah, yang itu ya. Belum saya siangi ya teman-teman. Nah, kayak gini. Ini udah lumayan besar ya. Ini daunnya sudah kuning alami seperti ini, bisa kita panen teman-teman. Ini sudah bagus sekali ya warnanya. Bagus sekali. Ini sangat cantik. Sudah ada beberapa lembar juga yang kuning ya teman-teman. Seperti itu. Seperti ini juga. Kalau kita ambil ini sangat bagus sekali. Untuk langsung kita rajang ya. Ini maaf ya, ini sudah pada kuning daunnya. Nah, mungkin sekian dulu ya teman-teman di video kali ini. Semoga menjadi gambaran buat teman-teman yang akan melakukan penanaman talas beneng di bawah naungan atau di bawah tegakan ya teman-teman. Jadi pertumbuhannya ya kira-kira seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan penanaman, misalkan dari bonggol ya, dari bonggol atau dari dari umbi ya, dari umbi batangnya. Nah, pertumbuhannya kurang lebih seperti itu ya kalau di bawah tegakan. Ada yang bagus, ada juga yang kurang bagus. Jadi kembali lagi mungkin karena beragam faktor ya teman-teman. Yang namanya kita bertani nggak kayak hitungan matematika ya teman-teman. Jadi kalau kita pengen hasilnya bagus ya otomatis kita harus rawat dengan maksimal teman-teman. Ini juga karena belum saya siangi ya teman-teman. Setelah ditanam, ketika ditanam cabcul jadi kayak gitu. Pertumbuhannya kurang bagus ya, kurang bagus. Jadi ini akan saya siangi dulu, kemudian nanti kita akan pupuk lagi, dan kita akan tunggu reaksinya selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Mungkin sudah bisa kita panen di sini teman-teman. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.